dia menimbun hartanya di sini. Menimbun hartanya di sini. Lalu saksi kuncinya itu ya beliau ini Aki Madgasan ini. Ya. Lalu setelah bikin lubang katanya di sini, Iya. terus dimasukinlah harta-harta itu ke sini, ke dalam lubang sini. Iya. Lalu si akinya pun dirantai. Oh, setelah kita lanjut saja. Dan ini katanya teman-teman, yang tidak digarap ini adalah area pembatas yang ada pagar gaibnya, sehingga ini tidak bisa digarap ya sampai ke sana. Dan kebetulan untuk lokasi letak di mana bekas dari orang yang dikubur hidup-hidup itu ada di depan kita semua. Ada pohon besar itu yang nanti kita akan coba ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Angin sangat kencang sekali ini teman-teman di area pegunungan ini. Jadi mohon maaf kalau ada suara gemuruh dari angin tersebut ya. Nah, kebetulan ini sianya. Assalamualaikum, A. Punten, A. Ya. Mau minta waktunya untuk ngobrol, A. Iya. Boleh ya, Ayah? Iya, boleh. Oke, kita ngobrolnya di mana, A? Ayo mau di dalam. Ya, di tempat yang teduh, A, biar sianya nggak kepanasan ya. Iya. Oke. Ini kita masuk semacam ke semak-semak, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, di sini sangat adem sekali, A. Alhamdulillah, enak. Oke. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini semacam ada satu buah makam, A. Iya. Oh. Ini Oke. makam tokoh. Oke, siap, Pak. Di sini masyarakat dulu katanya. Oke. Zaman dulu. Iya. Oke, A, sebelum ngobrol ya. Iya. Ini boleh perkenalan dulu dengan A siapa ini? Saya Nurdin. Dengan Biasa Nurdin. dipanggil Mang Udin. Oke, saya ngambilnya Mang Udin gitu. Iya, Mang Udin aja lah. Oke. Oke, gini, Kang Udin. Ini kan di depan kita semua ya. Ada satu makam ini. Ini ada satu atau ada berapa, Kang, di sini? Ini ada satu. Ada satu, ini dua ya. Iya, ini. Nah, ini makam siapa, Kang? Ini katanya sejarah tempo dulu. Iya. Ini ada seorang tokoh yang membuka wilayah sini, area Iya. sini. Dia itu bernama Aki Madgasan. Aki Madgasan. Aki Madgasan. Oh, iya. Iya, dulu dia di sini. Kenapa dikuburkan di sini? Iya, kenapa kok dia maksudnya dikuburnya di sini atas bukit, ini paling puncak lagi ya. Iya. Dan dia hanya ada satu-satunya ini. Kenapa ini, Kang? Ini konon katanya seperti ini ceritanya. Iya, gimana? Mungkin itu memang cerita itu masuk ke dalam mimpi saya. Iya. Ketika saya suka datang jaroh ke tempat-tempat gunung seperti ini. Iya. Lalu saya berpuasa segala macam itu. Iya. Saya didatangilah seseorang dalam mimpi. Dia nunjukin di sini. Saya dibawa ke sini. Iya. Katanya ini adalah rumah Aki katanya. Oh, iya. Lalu dalam mimpi itu saya berbincang-bincang bahwa yang di sini itu rumahnya katanya namanya Aki Madgasan. Jadi dalam mimpi itu sang almarhum ini Iya. yang dimakamkan di sini itu Iya. mendatangi Akang. Mendatangi. Malah nyuruh gini, tolong pagar dari situ Iya. ke sini tolong dipagar dirawat katanya. Oh, gitu. Ya nyuruhnya sih seperti itu. Tapi Iya, waktu itu saya kan masih umurnya juga masih belum ngerti apa-apa. Jadi belum dewasa banget Iya, ya, Kang ya. masih naik gunung juga kayak gini juga ikut-ikutan sama orang. Oh, Kok gitu. enggak kepada yang lain, malah ke saya datang. Iya. Seperti itu. Nah, Kang, cerita Aki Madgasan ini tadi kan dikubur menyendiri di sini, mendatangi Akang, itu kisahnya gimana itu, Kang? Ya kisahnya katanya seperti ini. Tapi walau alam itu ya. Iya. Walau alam, tapi seperti ini petunjuknya ke saya. Jadi waktu itu dia itu didatangi oleh segerombolan orang-orang asing katanya. Orang-orang asing. Iya, lalu dia ini dipercaya dikasihani apapun yang sepertinya lah, kalau bisa dikatakan zaman sekarang ini mau apa juga dikasihnya Karena udah jadi kepercayaannya ya, dipercaya. Lalu orang asing tersebut ya, Kang? iya, orang asing tersebut.
Lalu pada suatu hari orang asing tersebut itu di ujung-ujung peperangan katanya Iya. dia menimbun hartanya di sini. Menimbun hartanya di sini. Iya. Lalu saksi kuncinya itu ya beliau ini Aki Mad Gasan ini. Iya. Lalu setelah bikin lubang katanya di sini, Iya. terus dimasukinlah harta-harta itu ke sini, ke dalam lubang sini. Iya. Lalu si akinya pun dirantai. Oh, setelah Dirantai ya. setelah itu dikubur gitu. Iya, setelah sebelum dikubur. Oh, sebelum. Berarti harta benda itu sebelum. Sebelum dipendam itu. Iya, sebelum dipendam. Lalu si akinya pun Dirantai. dimasukin ke dalam. Iya. Ya ditembak, gak tahu apa. Iya. Dikuburlah sama Berarti dikubur bareng sama harta benda tersebut ya. benda tersebut ya. Seperti itulah. Singkatnya seperti itu. Iya. Itu gambaran-gambaran dalam mimpi saya waktu itu. Ya saya ya seperti itu, memang seperti itu. Bahkan Aki malah barangkali saja takutnya orang-orang itu ya si Aki ini kan kuncinya. Kalau seandainya biarin hidup, perkiraan saya seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi Aki Mad Gasan ini saksi kunci dipendamnya harta benda peninggalan orang asing tersebut ya. Iya, iya. Jadi mungkin karena jadi dikubur bareng-bareng sama harta benda sebagai saksi kunci biar hilang. Biar nggak ada orang tahu bahwa di sini adalah ada dipendam harta benda ya. Seperti itulah kiranya, seperti itu. Gitu. Iya. Gitu. Nah Kang, ini kan makan Aki Mad Gasan ini sering nggak Kang didatangi oleh orang-orang itu Ya, sampai sekarang? Sering, kalau sekarang udah jarang. Iya. Tapi waktu 2012 sampai 2017-an sering kesini, bahkan bikin tenda di sini. Di sini? Iya, menginap sampai ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 7 hari 7 malam. Bahkan ini nih bekas galian nih dalam. Oh iya. Ini bekas galian. Ini ada bekas galian teman-teman. Tuh. Ini bekas galian apa? Ini ya katanya kalau mau narik hartanya harus digali dulu. Ada yang separuh badan, ada yang sesiku. Wilayahnya di daerah sini. Berarti ada berapa galian yang udah digali bekasnya itu? Kalau di sini tadinya sih Banyak. Tapi saya lihat-lihat bang, cuman ada ini doang. Barangkali sebelah situ barangkali. Oke, kita lihat ke sebelah sini teman-teman. Nah. Wah banyak itu juga itu galian. Cuman yang masih dalam yang ini ya. Iya, ini dalam ini. Ini dalam teman-teman. Ini dalam ini ya. Ini hampir ada 2 meter 2 meteran ada. 2 meteran ya. Ada ya 2 meteran. Cuman udah pada tertimbun longsor sih. Iya. Bahkan cuman pinggirnya batu-batu semua ya. Batu-batu semua. Nah, ini gimana ceritanya ini bisa sampai menggali gini? Ini katanya kan kebetulan saya ikut juga waktu penggalian ini. Iya. Saya disuruh baca Al-Quran di sini. Iya. Baca Yasin, tolong bantu katanya baca Yasin. Iya. Sambil dia hadoroh narik. Iya. Katanya seperti itu, narik, ketahulah narik apa itu. Iya. Yang jelas digali. Ini nggak dalam sih tadinya. Tadinya nggak dalam, Mak? Nggak terlalu dalam gini. Oh iya. Nah dari sinilah ada yang didapat. Apa itu, Ak? Ada yang berbentuk ke logam persegi 4. Iya. Persis seperti Emas batangan gitu, Ak? ya. Ada yang berbentuk pensil juga. Pensil tapi ya semacam emas itu. Tapi berbentuknya pensil juga. Tapi semuanya emas, Ak? Tapi katanya semuanya emas. Kata dia itu. Tapi waktu itu bahkan saya dikasih 1. Iya. Saya kasih 1. Abah, orang tua saya dikasih, gak tahu berapa dikasihnya. Iya. Saya cek itu kalau di gergaji besi, iya, itu emas katanya. Emas. Cek ya. Tapi kalau di semuanya itu bukan kuningan katanya, kuningan sari. Tapi udah pernah dibawa ke toko emas gitu? Udah dibawa. Iya. Bahkan terakhir itu kalau yang punya saya dibawa sama orang bawah, katanya ada yang butuh, orang dari Tasik katanya. Iya. Nanti kalau jadi katanya mau datang lagi ke rumah. Tapi beberapa kali saya nanyain
lupa nyimpan katanya dia. Oh, sampai sekarang Iya, sampai nggak sekarang ditemukan. nggak ditemukan. Aduh. Apa mungkin penggelapan itu? Nggak tahu. Kalau saya itu nggak apa-apa, silakan Iya. aja gitu. Kalau Iya. saya itu, kalau Oke. saya juga dapatnya dikasih orang gitu. Iya betul. Nggak apa-apa gitu. Walaupun benar itu emas ya silakan, kalaupun bukan ya nggak apa-apa, silakan. Iya. Itu sampai berapa biji yang didapat itu seluruhnya? Seluruhnya kalau nggak salah itu apa 12 apa 9 ya. Saya lupa lagi itu. Yang jelas, berapa jenis itu? yang satu jenis. itu. Satu jenis. Yang satu jenis yang Oh. segi Yang empat segi panjang. 4 12 dapatnya. Iya. Terus yang kayak itu pulpen kalau nggak salah 3 Dapatnya itu. dapatnya ya segini nih. Segini. Oh, segitu. Segini ya. Tingginya juga segini. Iya. Itu ketika didapat itu, udah bersih atau masih penuh dengan tanah itu, Nah, waktu itu saya gali-gali di sini. Iya. Saya kan ngeliatin sambil Iya. ngaji doang di situ. Iya. Ngeliatin bersih, lalu itu ada yang ditutupin sama lawon putih. Iya. Tutupin di sini, lalu semuanya naik lagi. Setelah itu ya adorohlah di situ, baca yasin segala macam. Setelah satu setengah jam lah, kurang lebih 1,5 jam, dicarilah. Maka begitu dibuka itu udah ada di situ. Udah ada itu. Ada, ya. Emas batangan itu ya, Iya. sama 3 bulpen itu. Iya. Kalau 3 pulpen itu kan lain lagi. Oh, lain lagi. Lain lagi, bukan di sini, bukan. Bukan. Kalau lain lagi gak tahu di sebelah situ apa sebelah mana ya. Pokoknya sekitar sini ya. Ini juga Iya. bekas galian Cuman teman-teman. bedanya antara yang menemuin di sini sama yang di sini itu kurang lebih 1 mingguan. Oh, jeda dulu. Beda dulu, iya. Orang yang bukan orang yang sama. Buka beda lagi orangnya. Beda lagi orangnya. Oh, gitu. Beda lagi orangnya. Hmm. Nah, setiap itu saya selalu diajak karena saya mungkin gimana ya? Yang mengetahui apa ya? Enggak. Bukan. Suka penasaran. Oh, Kalau ada gitu. tamu mau apa, Iya. saya suka penasaran. Iya. Kadang datangnya juga suka ke rumah saya. Gak tahu seperti apalah. Ya kebetulan kan paling dekat itu rumah ayah. Iya, mungkin seperti itu, mungkin. Hmm. Ya selalu diajak, tolonglah baca Quran. Iya. Kalau saya nggak tahu sih tujuannya seperti apa. Yang jelas diajak, saya mau. Ya semakin kesini. Waktu itu ya lalu saya bermimpi lah. Nah, itu kisah mula saya bermimpi ketemu seseorang yang mengaku tinggal di sini yang bernama Aki Madkasan. Ya setelah saya lama ikut ke sini, ikut ke gunung situ, ke gunung sini, barulah saya bermimpi seperti itu. Bahkan yang di sini itu ada yang menungguinya. Ini berbentuknya rumah besar waktu Ini itu. tuh. Ya, Oh. waktu saya bermimpi itu Iya. rumah besar di sini. Jadi rumahnya Aki Madkasan itu ya Iya. ayah. Malah nyuruh saya tolong dipagar dari mulai situ persis yang digali sama Oh, Beko itu. iya. Beko ya sampai situ. Yang sampai situ, ah. Iya. Oh, Ketika gitu. sampai situ mati kan Beko. Nah, iya. Itu kejadiannya gimana bisa Beko sampai situ mati atau rusak itu gimana ceritanya? Apakah sini ada batas gaib atau gimana? Iya, mungkin seperti yang dituduhkan sama si kakek ini penunggu di sini. Iya. Dalam mimpi saya kan suruh pagar dari situ ke sini jangan diganggu. Kalau bisa ini bersihin semua terus pagar katanya. Lalu kalau mau datang ke sini, siapapun yang mau datang ke sini katanya. Iya. Aki pengennya cobek genjer sama pais impun. Oh, kesukaannya. Iya, kirim saja katanya. Aki pais genjer sama cobek genjer sama pais impun katanya. Yang mau ke sini. Iya, makanya yang jarok sini dari mana ya saya sering kasih tahu kan nurutin juga. Iya. Tapi lalu saya tanya ke toko-toko dulu gitu, sekarang mungkin sudah gak ada lah. Iya, udah almarhum gitu. Ya, siapa yang ada di sini saya telusuri semakin dalam karena penasaran sama mimpi saya sendiri. Iya. Ya, memang ini adalah makam Aki Madkasan yang dibunuh oleh Tuan Pamer katanya. Itu berarti dibunuh hidup-hidup, bukan dibunuh tapi dikubur hidup-hidup ya ayah. Ya gak tahu ditembak gak tahu gimana, yang jelas belum mati udah ditimbun.
Jadi bareng sama harta benda tersebut ya. Iya, bareng sama teman. Jadi kemungkinan ya secara ini ya pasti di sekitar makam ini juga masih banyak harta benda ya peninggalan dari Tuan Pamer itu ya. Iya, kemungkinan. Bahkan ada seorang dari dia ngakunya dari Banjar Patroman dulu Iya. datang ke rumah tapi nggak naik ke sini. Oh enggak, Cuma langsung aja gitu. cuma datang ke rumah katanya ini Iya. ada benda dari Banjar Patroman. Terus kamu tebus berapa? 900 perak katanya. Lalu saya tebuslah 900 perak. Iya. Itu si benda tersebut. Iya. Kenapa saya jadi didatangi orang seperti ini? Nah, terus ngobrol perihal di sini. Di sini akan dapat harta karun, di sini akan dapat, enggak bakalan didapat oleh orang luar. Oh. Yang akan mendapatkan harta di sini adalah orang-orang sini. Orang-orang sininya. Iya. Jadi percuma aja ya jauh-jauh dari sana, Iya. dari luar daerah ini Iya. datang-datang karena tidak akan berhasil Tidak gitu akan ya kayak. berhasil. Tidak akan berhasil. Soalnya orang Banjar Patroman juga tadinya tujuannya katanya mau ke sini. Cuman sebelum ke sini dia itu mungkin tirakat di rumahnya, lalu berkata yang di sini itu nggak bakal dapat sama orang luar, Oh gitu. sama orang sini katanya. Nggak tahu hartanya, mungkin itu batu hartanya, Iya. mungkin apa nggak tahu lah. Iya. Itu yang jelas kata orang situ seperti itu. Gitu. Jadi Itulah, ya. harta benda di sini yang peninggalan dari Tuan Pamer ini hanya bisa didapatkan oleh warga sini, warga setempat. sekitar sini. Untuk Iya. orang luar kayaknya sih nggak akan berhasil ya. Iya, kayaknya seperti itu. Karena di sini bekas galiannya juga itu pernah didapatkan berapa batang, Kak? 12 ya? 12 kalau nggak salah. Iya. Terus yang kayak yang panjangnya itu 3, Iya. tapi semuanya itu katanya kuningan sari. Bukan Berarti- emas berarti ya? Iya, bukan emas. Lalu saya ya belum bercerita tentang mimpi. Setelah saya dikasih itu, katanya itu kalau mau jadi katanya. Kalau mau jadi dimandi- emas tak iya, gimana? Kalau mau jadi emas katanya mandiin oleh air Sorgapati katanya. Air apa itu, Kak? Ya, Bisa dijelaskan? Saya agak tahu, yang Iya. jelas saya bertanya sama sesepuh. Air Sorgapati itu katanya tetesan air wudhu yang terakhir. Jangan dibuang katanya. Tetes dikumpulin katanya. Iya. Lalu dimandiin. Ada yang bilang kayak gitu. Iya. Juga ada juga yang bilang dari sumur 7. Sumur 7. Iya, gak tahu di mana sumur 7-nya juga nggak tahu. Gitu. Iya. Seperti Jadi itu syarat agar si emas yang didapat dari sini itu biar menjadi emas murni gitu, Kak. ya, untuk disempurnakan katanya. Untuk disempurnakan ya. Untuk disempurnakannya katanya ya seperti itu. Tapi nggak tahu sih orang lain, nggak tahu udah tahu cerita ini nggak tahu belum. Yang jelas itu ketika saya megang yang satu itu dibawa ke sana, dibawa ke sini, bahkan semakin sini bahkan semakin kecil yang punya saya itu. Oh, mengecil. Iya, semakin sini semakin kecil, semakin ini semakin dites ya semakin kecil gitu. Lalu yang terakhirnya lah dibawa orang bawa. Oh, katanya ada yang mau beli dari Tasik, sampai sekarang nggak ada. Berarti yang di rumah ada nggak yang hasil dari sini? Nggak ada, semua sudah. Semua sudah di luar? Ya, terlalu percaya sih sama orang. Oh gitu. Mungkin terlalu percaya sama orang jadi main kasih-kasih aja ya. Iya, Katanya mau dijual ke sana. Iya. Ternyata sampai sekarang nggak tahu gimana urusannya ya. Ya, nggak tahu ya. Oke. Tapi nggak apa-apalah. Iya. Mungkin bukan rezekinya ya. Iya. Oh, itu yang saya tahu itu cuma kuningan sari katanya gitulah. Oh gitu. Tapi ya banyak yang cari juga. Oke, Kak. Iya, iya. Terima kasih banget ya. Iya, iya. Sudah panjang lebar nih ngobrolnya tentang orang yang dikubur hidup-hidup bersama harta bendanya ya. Iya. Harta Tuan Pamer kalau hartanya ya. Cuman si bapak ini namanya Aki Madgasan ya. Kesan, ya. Itu dikubur bersama harta benda tersebut sehingga di sini menurut Udin ini masih tersimpan harta karun, harta peninggalan dari Tuan Pamer gitu ya ya. Yang sampai sekarang masih diburu mungkin ya ya. Masih diburu ya. Masih diburu karena sekarang juga ini untuk galiannya teman-teman masih
kayaknya ada, belum ya. lama ya ayah. Belum lama ini. Dan sebenarnya kesini juga masih banyak teman-teman, cuman Ya, sudah ini sebagian tertutup sama ini ya, ada daunan ayah. daunan ya. Jadi nggak terlihat ini juga tuh, sama ada bekasnya teman-teman kalian. Kesana juga ada ini, kata ini kebetulan Audin ini ketika ada aktivitas di sini pasti hadir ya ayah, karena penasaran gitu ya. Hadir ya. Selalu Hadir ya. Selalu hadir. Diajak. Ya, selalu diajak gitu ya ayah. Ya. Oke. Dan katanya ini adalah ada semacam batas gaib, di mana kalau ada beko yang menambang di sana tadi itu teman-teman melewati atau sampai batas itu pasti bekonya rusak ya ayah, ataupun mati sendiri gitu ya ayah. Ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja obrolan saya dengan Audin, salah satu warga sini, juga orang yang dipercaya mungkin ya ayah Ya, untuk mengurus ini ya ayah, ya. mengurus tempat ini. Konon katanya harus dijaga, bahkan pengennya dipagar gitu ya ayah. Di pagar ya. Oke, mungkin teman-teman kita langsung saja menuju ke sini. Ini ada helm saya di sini nih, dan ini dari makam akikasannya, yang semuanya ini dari batu semua teman-teman. Dan ini adalah sebagai makam dari petanda bahwa akikasan itu ada di sini ya. Dia pengen dijaga rumahnya, pengen dirawat gitu teman-teman. Oke Kang, kita langsung turun aja lagi Kang. Iya. Oke teman-teman, itulah eksplorasi di perbukitan ini, di pasti puncak banget, dimana di sini ada harta karun yang tersimpan, peninggalan dari Tuan Pamer ya teman-teman.